akan bedah buku yang berjudul Bicara yang Baik atau Diam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya, nama saya Arfa sebagai moderator, Sanaya sebagai pemateri 1, Sheryl sebagai pemateri 2, Silangga sebagai pemateri 3, dan Sipa sebagai notulen. Seterusnya akan dilanjutkan oleh pemateri 1 untuk waktu dan tempat dipersilakan. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan kiat sukses berbicara di depan umum atau forum. Tidak semua orang mampu menjadi pembicara yang baik di depan umum, baik dalam presentasi, berpidato, menyatakan pendapat, dan semacamnya. Sekalipun tidak semua orang terlahir dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebagian dari mereka kerap dilanda demam panggung ketika menjadi pusat perhatian dalam suatu slide. Ya, demam panggung memang bisa melanda siapa saja, tak hanya seorang public speaker. Karyawan biasa yang pada suatu ketika harus memajukan tutur dalam ruang rapat sekalipun bisa terserang demam panggung. Selanjutnya, apa disampaikan oleh pemateri berikut? Saya sebagai pemateri salah satu wujud dari demam panggung ialah ketika seseorang mendapat giliran menyuarakan pendapat, tiba-tiba hilang seluruh keberanian beserta rangkaian kata yang sudah disusun rapi dalam babak sebelumnya, atau saat harus menjelaskan usulan yang sedang dibahas, ketika kehilangan speech control, bicara pun menjadi tidak fokus dan terkesan tidak berujung pangkal. Kemungkinan lain yang terjadi sebagai akibat dari demam panggung yang kita alami ialah menjadi audien bosan dan tidak menghargai pembicaraan kita. Kita pun semakin tidak didengarkan, bahkan bisa ditinggal pergi oleh audien yang awalnya sudah siap mendengarkan, berbicara ataupun mengutarakan pendapat dalam suatu forum atau diskusi memang perlu dipersiapkan. Ini bertujuan agar tidak gugup, persiapan bisa berupa materi ataupun pengetahuan seputar tips-tips agar kita tidak ikut saat mengutarakan pendapat. Selanjutnya akan ada kelompok materi. Saya sebagai pemateri 3 berbicara di depan umum juga bukan sekedar berbicara lancar dan tentu sesuai dengan topik pembicaraan. Lebih dari itu, cara berbicara kita juga harus menjadikan audien nyaman mendengar, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan diterima oleh audien. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita mengetahui cara berbicara yang menarik perhatian audiens. Setidaknya, tips berikut bisa dilakukan agar rasa percaya diri kita tumbuh dan daya bicara kita disukai ketika berbicara di depan umum. 1. Menjaga tempo berbicara. 2. Menjaga tempo berbicara. 3. Mengembangkan bahasa. 4. Menggunakan diafragma. 3. Memelihara kontak mata. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bagaimana tips agar lancar berbicara di masyarakat? Jawabannya akan dijawab oleh pemateri. Persilakan. 1. Menjaga tempo berbicara. 2. Menjaga tinggi rendahnya suara. 3. Mengembangkan bahasa. 4. Menggunakan diafragma. 5. Memelihara kontak mata. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh notulen. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Saya sebagai notulen dari kelompok ini akan memperjelas kesimpulannya. Jadi,
Baik, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.